Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, khidmat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para sedulur, jadi Allah SWT berfirman di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya sebagai berikut. Perumpamaan bagi seseorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalannya Allah SWT seperti sebuah biji, yang biji tersebut menumbuhkan 7 buah tangkai, dan dari tiap tangkainya itu ada 100 biji. Dan Allah SWT maha melipat gandakan karunia-Nya terhadap hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan Allah SWT maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui segala sesuatu. Jadi teman-teman, kalau kemudian kita mengerti dan memahami serta kita renungi dari ayat dari surat Al-Baqarah ayat 261 ini, kita bisa kemudian bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah SWT yang begitu besar, karunia dari Allah SWT yang begitu besar, sekalipun kita diambil dari alam roh dan kemudian didatangkan di alam dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya melebihi daripada murkanya, teman-teman. Kita bisa lihat daripada surat Al-Baqarah ayat 261 ini, karena diberitakan di sini betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di ayat ini. Jadi ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu hitungannya seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 buah ranting atau tangkai, dan dari tiap ranting atau tangkai tersebut akan ada 100 biji lagi. Dan diberitakan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, karunia-Nya terhadap siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi, maha mengetahui, maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui segala sesuatu. Jadi teman-teman, ini perumpamannya jika teman-teman mempunyai uang 1.000, kemudian teman-teman infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, infakkan untuk pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan atau pondok pesantren, itu jangan dianggap remeh Ternyata 1.000 ini perumpamannya tadi akan menjadi kemudian 7 tangkai. Jadi 7.000 dan dari tiap 1.000 tangkainya tadi akan 100. Jadi kalau 1.000 jadi berapa? Jadi 700.000, teman-teman. Ini kemudian mungkin nanti ada orang-orang mas kok beramal kok dihitung-hitung. Loh, ada kok di situ. Di surat Al-Baqarah ayat 261 ini ada hitung-hitungannya. Tentunya kita memang kemudian suruh memahami, mengerti itu, bahwasanya agar kita kemudian ketika kita bisa menghitung, ternyata nikmatnya ataupun karunia Allah Subhanahu wa taala begitu luas sehingga sudah sepatutnya, sudah wajibnya kita kemudian bersyukur pada karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hitung-hitungannya luar biasa. 1.000 rupiah bisa jadi kalau hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala ini menjadi 700.000 rupiah teman-teman. Jadi ini yang dibilang mungkin sebagai tijarat walang tabur, sesuatu perniagaan yang gak ada ruginya. Perniagaan kan Allah Subhanahu wa taala, janjinya lah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nanti hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW pun diberitakan bahwasanya karunia Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah besar terhadap hamba-hambanya. Salah satu hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfa min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu asri amsalihha wala aqul alif lam mim harfu walakin alif harfu wala mu harfu wa mim harfu. Yang artinya sebagai berikut, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka sesungguhnya baginya kebaikan, dan dia akan dibalas dari setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Dan aku tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu huruf, dan mimnya sendiri satu huruf. Bayangkan teman-teman, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ternyata ketika kita membaca kitabullah atau Al-Quranul Karim, ini dari setiap huruf yang kita baca kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan balasannya bukan satu-satu ya. Balasannya adalah satu huruf adalah 10 kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan Rasulullah SAW menjelaskan lagi, menguatkan lagi, dia berkata, dan aku nggak bilang alif lam mim itu satu huruf, karena alifnya sendiri satu huruf, lamnya sendiri satu huruf, mimnya sendiri satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan balasan 30 kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya nanti ada orang-orang tertentu bertanya, loh kok dihitung-hitung mas? Lah terus kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala memberikan di situ hitung-hitungan gitu kan? Artinya memang kemudian kita nggak lain dan nggak bukan berusaha memahami, mengerti dan merenungi hitung-hitungan yang ada di dalam ayat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 261 ataupun di hadisnya Nabi Muhammad yang tadi saya sebutkan, nggak lain supaya kemudian kita menyadari, kita mensyukuri bahwasanya karunia ataupun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada murkanya kepada hamba-hambanya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Kalau kemudian kita punya rezeki, kalau gajinya mungkin 1,5 juta atau 2,5 juta, toh kita sebetulnya masih bisa kemudian berinfak, dan nggak harus kita meremehkan infak yang kecil. Bahkan kalau teman-teman punya 1.000 rupiah dimasukkan di tempat infak untuk pembangunan masjid, maka janjinya Allah Subhanahu Wa Taala yang 1.000 rupiah itu akan menumbuhkan seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dari tiap tangkainya 100. Artinya teman-teman, kalau 1.000 rupiah hitung-hitungan di surat Al-Baqarah ayat 261, teman-teman akan mendapatkan balasan 700.000. Ini suatu yang inilah yang diberitakan sebagai tijarah talang tabur, perniagaan yang nggak pernah ada ruginya. Dan kalau teman-teman ada waktu, nggak perlu tiap sehari itu 24 jam kok, disisihkan waktunya barang 1 atau 2 menit membaca 2-3 potong daripada kitabullah atau Al-Quranul Karim, maka niscaya setiap hurufnya adalah 10 kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, semoga di tengah-tengah banyaknya gelombang ujian di masa ini ya, baik dari cuaca, kemudian masalah ekonomi yang melanda seluruh negeri dan mungkin seluruh dunia ya secara global, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amal perbuatan baik untuk bekal kita di kehidupan selanjutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.